Selamat pagi anak-anak. Pada pagi kali ini kita akan mempelajari tentang stokiometri. Pertama Ibu mau absen dulu. Semuanya pada hadir kan ya? Dan pada sehat semua. Berharapnya sih pada keadaan pandemi kayak gini kita akan tetap sehat semua. Nah, kalau berbicara tentang reaksi, kita pasti tidak lupa dengan adanya hitungan. Benar nggak sih? Nah, hitungan kali ini kita berbicara mengenai stokiometri. Nah, stokiometri itu merupakan perhitungan kimia, yaitu kimia dasar. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai konsep mol, di mana pada kali ini akan dibagi menjadi 3. Nah, ada pengertian mol dan jumlah partikel, ada massa molar, dan ada volume molar gas, serta tidak lupa pembahasan daripada contoh soal. Oke, yang pertama itu ada pengertian mol. Apa sih mol dan jumlah dari partikel dan jumlah partikel? Nah, mol itu merupakan suatu satuan banyaknya jumlah partikel dalam suatu molekul maupun ion ataupun unsur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jumlah partikel? Nah, itu merupakan banyaknya partikel suatu atom maupun ion ataupun unsur. Nah, jumlah partikel ini nanti akan dihitung dalam perhitungan kimia dalam satuan mol. Nah, berikut merupakan hubungan jumlah partikel dan jumlah mol, yaitu jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, partikel itu apa sih, Bu? Nah, partikel itu bisa berupa atom, ion, molekul, ataupun unsur. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Terus kita akan mempelajari mengenai massa molar. Nah, massa molar itu merupakan massa yang terkandung di dalam suatu atom maupun dalam suatu molekul. Nah, dalam 1 mol zat pada atom itu sebanyak Am, dan pada Mr itu merupakan suatu senyawa dengan satuan gram per mol. Nah, berikut merupakan hubungannya. Massa ataupun gram sama dengan jumlah mol dikalikan dengan massa molar, dan massa molar sama dengan AR ataupun MR dengan satuan gram per mol. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume molar gas. Nah, volume molar gas itu terbagi 2. Nah, yang pertama ada dalam keadaan standar dan ada dalam keadaan tidak standar. Apa sih yang membedakan keadaan tidak standar dan standar? Yang membedakan itu pada tekanan dan suhu. Jika pada keadaan standar itu suhu dan tekanannya itu tetap, namun pada keadaan tidak standar tekanan dan suhu ini merupakan tidak tetap atau bisa berubah. Nah, untuk volume molar gas pada keadaan STP, di mana jumlah mol sama dengan volume gas dibagi dengan 22,4 liter per mol. 22,4 liter per mol merupakan suatu tetapan ketika tekanan memiliki 1 atm. Dan volume gas pada keadaan tidak standar, kita dapat menghitungnya melalui volume gas pada persamaan gas ideal, di mana PV sama dengan nRT. Volume sama dengan mol, jumlahnya mol dikali dengan tetapan gas, yaitu 0,082 liter atau mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1, dan dikalikan dengan tetapan suhu mutlak, di mana di sini seharusnya di sini derajat Celcius ditambah 273 dibagi dengan tekanan gas dalam atm. Nah, kira-kira sampai di sini untuk materinya. Nah, mungkin untuk memperdalamnya kita perlu latihan soal, di mana Ibu membuat contoh soal yang pertama, yaitu jika diketahui massa atom relatif daripada oksigen yaitu 16,
dan tetapan bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hitunglah jumlah molekul yang terkandung dalam 8 gram O2, molekul O2. Nah, pembahasannya jangan lupa kita harus menulis dulu. Diketahui, nah AR O sama dengan 16, maka MrO2 sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 32 gram per mol. Nah, bilangan Avogadro disingkat dengan L, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ditanya yaitu jumlah molekul O2. Jawab. Nah, kita harus menghitung dulu berapa jumlah mol. Maka mol O2 sama dengan gram O2 dibagi dengan MrO2. Maka hasilnya yaitu 8. Oh ya, di sini belum ditulis. MO2 sama dengan 8 gram. Nah, 8 gram dibagi dengan MR yaitu 32 gram per mol. Nah, sama dengan 0,25 mol. Maka untuk jumlah mol sama dengan 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23. Nah, demikianlah pembahasan dari contoh soal berikut. Nah, untuk mempersingkat dan kita mempercepat, kita harus menghafal ataupun mengetahui cara menghitung jumlah mol. Langsung aja jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Berharap kalian juga dapat mengerti dan mempelajarinya kembali dan belajar untuk banyak melatih soal sehingga pelajaran kimia dapat santai dan dilalui dengan baik. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.